Bapak bisa memberikan saran kepada saya Gitu. kalau misalnya debat. Nah itulah, maka itu debat ya ini aja ya, ketika kita nanti besok di debat itu yang pertama yang dipelajari adalah tema dulu. Tema debat itu apa temanya? Kita harus menguasai tema dulu. Kita cari referensi. Nah, terus kita mencari sudut pandang. Yang masalah ini yang berkompeten siapa? Kan ada. Kemudian tidak hanya satu orang, diberi pembanding. Orang yang berkompeten tapi berbeda pendapat dari pembanding. Nah gitu, nanti kamu akan berkualitas. Enak toh? Nah jadi kalau berdebat, oh itu adalah aliran ini. Aliran ini apa namanya, yang menjadi pengikutnya hanya sekian. Nah, kalau tahu itu kan keren. Masih ngerti tuh. Nah, ya. Aliran ini ada kelemahan-kelemahannya, kelemahannya seperti ini. Kalau ini kelemahannya seperti ini kelemahannya. Namun dari sekian itu kita akan padukan. Maka yang beda berpendapat boleh, mari kita satukan karena perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Orang yang membenci kita adalah sebenarnya orang yang paling cinta pada kita. Kenapa? Kita kan ditunjukkan kelemahan-kelemahan kita, maka kita rubah kelemahan itu untuk kita perbaiki. Gimana? Jadi kan dia eksis. Dia mau menjatuhkan justru itulah resep kita. Misalnya jangan makan di sana, makannya jelek, nggak enak. Loh, kita kan tahu makannya nggak enak. Kita panggil guru-guru kita, teman-teman kita yang bisa masak enak. Kalau begitu kita suruh ngajari atau dia malah kita harap sebagai karyawan, kita keren gitu. Nah gitu ya kan. Nah itu semangatnya gitu. Dan kamu yang menjadi kendala apa? Debat kan begitu lah, ada tema, kemudian ada perbedaan. Kalau kamu menguasai perbedaan, kamu akan menguasai situasi. Nah, misalnya kami bisa mulai dengan tokoh debat itu yang paling keren siapa sebelum kita termasuk ini Anies Baswedan itu juga debat keren ya. Nah itu kan bisa mengambil contoh-contoh itu gitu. Nah, kualitasnya dalam mereka menjadi menteri kayak apa gitu, kita ketahuan orang yang berkualitas sama yang tidak, yang hanya orbitan gitu. Berarti ini kalau misalnya mencari referensi gitu, bisa mencari dari referensi debat orang lain gitu ya? Bisa Pak. Aku mau mendengarkan itu, debat itu kamu dengarkan semuanya kayak apa gitu. Kalau misalnya nanti pas debat misalnya menyatakan seperti ini, berdasarkan misalnya beliau B.J. Habibie, kita harus seperti apa, kayak gini itu boleh? Boleh, malah justru itu penting karena kamu itu dengan berdebat itu akan mengajak pemikiran itu satu visi kan, untuk menyetujui apa yang kamu pikirkan kan. Itu tujuan debat kan situ. Lalu semuanya terpatahkan atau kamu yang menang, kamu yang bisa menggiring opini menang. Ya kan? Debat itu kan pengarahan opini. Ya. Orang untuk setuju dengan pendapat kita. Itu menang. Maka kamu harus cari itu referensi orang-orang yang debat untuk dicontoh. Ya. Kamu orang-orang yang ternama kan juga begitu. Kata dia, kamu menyimpulkan menjadi kegiatan kan begitu kan, isinya kan begitu. Nah, keren itu. Silakan, semangat. Orang-orang yang ketemu saya itu nggak ada orang yang tidak hebat. Saya punya karyawan, tukang foto, tukang video, datang ke rumah satu, motornya tidak, terkadang mogok gitu loh. Ya, nek ngarane elek ya mungkin bisa dikatakan elek. Misalnya di motor sing apik, berarti ora tinggo. Sepeda motor jelek dari daerah Cawas ke tempat saya, Solo, muter hanya satu rol, tidak ada alasan apapun. Kenapa? Itulah dia keikhlasan menjadi penting. Karena ada orang yang dari jauh itu cuma sak rol, masa aku ada, itu namanya mengeluh ya. Nah kita nggak boleh, maka kerja ikhlas menjadi penting. Gitu. Jadi apapun yang terjadi itu, kalau misalnya itu kita tuh jangan mengeluh ya. Nggak boleh. Harus ikhlas. Iya, ikhlas. Kamu ditempatkan di belakang ikhlas, di depan ikhlas, di tengah ikhlas. Ya, itu kamu garis bawahi juga. Ya. Saya sebenarnya tidak menjadi masalah karena saya punya misi, punya teman-teman saya akan ajak maju. Tapi saya juga sebenarnya tidak berharap jadi di depan. Tapi saya khawatir. Kenapa? Dunia semakin cepat, informasi semakin cepat. Nah kita punya banyak data-data itu. Kita harus sampaikan ke jenengan. Maka saya ajak itu. Jadi saya menjadi di depan, di tengah, di belakang tidak masalah. Tidak dikatakan tidak masalah.
karena saat yang kuyung akan mendorong dengan kemampuan saya, dengan ilmu saya, dengan wawasan saya, gitu. Oh, mau sama kuyung, wah, kayak kan ngarep beri kalau ngomongin kelas ya, nah gitu. Jadi itu namanya kerja dengan tema PR, public relation. Public relation itu jika perusahaan punya masalah, maka dia akan menceritakan bahwa di perusahaan kita sedang ada perbaikan ini, sehingga ini harus dikumpulkan di sana dulu, nanti kalau rampung nanti akan rapi, seperti itu. Jadi menjadi tidak, masyarakat tidak apa menjadi berpolemik dan menjadikan perusahaan itu malah justru ditolak masyarakat, jangan. Nah, sehingga diterima masa, oh ini limbah lagi digandani, maka maaf melebarnya tinti, bapak kalian lagi dikeruk, jalanan macet, ini proses bu, bapak kan begitu kan? Ya. Itu namanya PR. PR itu memberikan solusi perusahaan agar diterima masyarakat dan itu bisa berkembang. Memang tidak ada wujud fisik yang dikerjakan, tetapi itu pengaruhnya besar. Seperti seorang pemimpin yang hanya tanda tangan untuk setiap kampung diberikan bantuan sekian, itu memang tidak ada wujudnya, tapi dampaknya besar. Memang nanti akan ada orang-orang yang mendatangi bawa bantuan semacam itu ya. Nah gitu. Bismillah ya. Yang penting kita mendapatkan wawasan paling banyak agar kita bisa. Ya saya orbitkan tuh, keluarga saya orbitkan, istri ya, kalau kamu punya istri harus diorbitkan dengan ilmunya, dioptimalkan sebagai orang nomor satu, imam, memberikan motivasi dan sebagainya. Itu tadi, jangan formalitas tapi kualitas. Ibumu mungkin hanya lulusan SMA nggak masalah, tapi keilmuannya harus ditingkatkan. Kalau perlu selevel itu S1, S2, S3. Kan zaman Nabi tidak ada, ya titel itu nggak ada, baik kualitasnya diakui gitu, ya kan? Nah yang didorong di situ, gitu. Oke. Itu aja, kelihatannya udah ada azan toh, sebentar lagi dan beneran tadi azan di HP, gitu. Makasih ya. Namanya siapa? Raufa. Sekolah di mana? Di SMP Abidin. Kelas berapa? Kelas 2 SMP.
حي على